semakin kita naik ke satu step langkah itu kan permasalahannya pasti makin berat. Ketika kita berada di tempat tinggi pasti anginnya akan semakin kencang kan. Mungkin 2016 sampai sekarang itu adalah kerja tangan Tuhan tuh ada di tahun itu tuh. Dari lahir sampai 2016 tuh perjalanan yang sangat berat ya. Maksudnya aku itu adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, lahir dari keluarga yang cenderung miskin sebenarnya. Orang tua tuh kerjanya mebel, bukan memiliki privilege untuk memiliki hal-hal yang mungkin anak-anak lain mau gitu, kayak punya sepeda. Itu tuh dari dulu, dari kecil aku sudah ditanamkan untuk istilah Jawa legowo. Kalau aku minta sama orang tua akan memberikan, tapi bentuknya pengertian. SMP swasta tapi SMA-nya negeri. Jadi bapak ibuku tuh selalu bilang kalau kamu harus masuk negeri karena uang sekolahnya murah. Kalau misalnya swasta tuh kayaknya agak susah, kita agak berat gitu. Teman-teman punya kendaraan, aku hanya naik angkot. Aku akhirnya belajar untuk bisa asik di pertemanan gitu, karena biar bisa diterima gitu di pergaulan. Libur sekolah juga sembari, ya kerja biasa kerja. Kuliah adalah hal paling mewah dalam hidupku yang pernah aku dapatkan. Aku tuh pengen kali kuliah gitu, pengen S1. Di kampung tuh S1 adalah hal yang mewah ya. Makanya aku bilang aku ini malas mengingat-ingat wajah ibuku tuh ketika aku minta uang kuliah. Karena kalau aku minta uang kuliah, dia selalu bilang, tenang, besok ada duitnya. Padahal aku tahu kondisinya mereka gak kerja. Segitu menenangkannya, bahkan sampai detik ini aku bilang bapak ibuku tuh adalah pesulap. Duitnya ada, diusahakan. Mereka tuh utang ke orang random manapun gitu. Orang tua sesusah itu, tapi aku juga tetap masih aja kayak acuh tak acuh sama kuliahnya. Tamat kuliah tuh aku nggak nyari kerja. Ada namanya stand up comedy kan. Malah pada waktu itu ngerasa gara-gara stand up comedy egoku kesentil gitu. Akhirnya aku punya pacar yang dia ini wanita yang kuidamkan lah. Jadi hidupku adalah bangun pagi, nganter pacarku kerja, habis nganter duduk di warung kopi sampai jam 4 sore, jemput dia lagi, nganter dia pulang, malamnya ke warung kopi lagi, begitu terus. Pukulan paling beratnya adalah momen dimana orang tuaku udah enaknya, naujubillah nih sama aku, karena ijazah nggak kepake. Akhirnya aku ngelamar kerja. Sembari ngelamar kerja itu ada kompetisi, ya ada audisi stand up. Harapanku adalah aku bisa merubah nasib di jalur stand up. Gagal lagi. 2015 mencoba merantau ke Jakarta. Jadi selama 3 bulan di Jakarta bener-bener luntang-lantung, nggak tahu ngapain. Sampai akhirnya ada stand up super Kompas TV, butuh komik. Bayarannya ingat kali aku 1 juta. Aku stand up aja, aku perform, duitnya cair, aku pulang. Nggak kuat aku di Jakarta. Nggak tahu mau ngapain, pulang dengan rasa malu. Akhirnya aku coba jualan ketan. Hanya sebulan ketan itu balik modal. Nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ada salah satu PH nge-SMS, Mas, saya dari PH ini mau ngajak Mas Indra main sinetron. Berangkat ke Jakarta, numpang ke kosan kawanku. Ternyata karakterku hanya 3 episode itu doang. Ketika aku dari Jakarta pulang ke Medan, waktu aku sampai bandara, mereka ngadain audisi lagi di Medan. Coba aja lah. Kalau lolos ya alhamdulillah, kalau nggak lolos, aku ya jualan ketan. Tiba-tiba di sebelah dandang handphonenya deret gitu. Terus ketengok, dengan Indra ya, Indra Jegel. Oh iya, Indra kamu alhamdulillah kemarin kan dapat golden ticket. Nah kamu sekarang lolos jadi peserta audisi Suci 6. Ketika kompetisi, mindsetku adalah melakukan yang terbaik apa yang aku bisa. Alhamdulillahnya juara 1, dapat hadiah mobil dan uang 50 juta. Wah, ternyata aku bisa membanggakan orang tuaku di jalur yang lain. Setelah dari situ tuh pintu rezeki alhamdulillah terbuka. Intinya ikhlas, sabar, karena setelah gelap tuh pasti ada terang. Kita hanyalah manusia yang